Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Saya melihat jamaah di tempat kita ini termasuk yang ramai dibandingkan tempat-tempat yang lain. Karena saya sudah keliling ngisi pengajian di banyak tempat. Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, KLU. Ini termasuk jamaahnya lebih dari 60%. Artinya apa? Masyarakat kita di sini sudah termasuk teruji dan terbukti. Teruji keimanannya, terbukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan ini terus menerus dan bisa diwariskan, diteladankan kepada anak-anak kita di kemudian waktu, insya Allah. Tapi yang ibu-ibu kurang jelas wajahnya ini. Kapan-kapan bapak-bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Kapan-kapan ya. Bisa nggak seperti itu? Mana pengurus masjid? Bisa Pak ya? Karena wanita itu perasaannya lebih halus ketimbang kita laki-laki. Banyak hal yang ditanya, banyak hal yang diperlukan tapi malu. Tapi mudah-mudahan rasa malunya tidak mengurangi niatnya, minimal untuk menambah ilmu agamanya, menambah nilai pahalanya, menambah nilai keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus masjid. Saya mau tanya ini, mohon maaf. Kira-kira pernah bosan enggak ngaji? Enggak bosan ya? Yang betul. Kalau jamaah enggak bosan, tapi kalau pengurusnya bosan gimana? Insyaallah enggak bosan ya. Karena kalau bicara hati, ini hatinya connect. Perasaan saya tiap kali kemari itu nyaman. Bukan karena terbayang dulangnya di Berugak. Karena ada ayam, ada opor, ada sayur, bukan itu, maaf ya. Tapi hatinya nyaman. Ada orang hari ini ijab qabul, seminggu kemudian dia sudah cerai. Padahal istrinya cantik, istrinya kaya, istrinya keturunan orang baik-baik, istrinya berpendidikan tinggi. Kenapa seminggu diceraikan? Karena nggak connect, katanya nggak nyaman. Maka selama saya mengisi pengajian di masjid kita ini ada rasa nyaman. Kenapa nyaman? Hatinya semua connect, hatinya semua nyambung. Karena tujuannya sama-sama jelas. Makin jelas tujuan kita, insya Allah kalau kita rame-rame, makin nyaman kita melaksanakan ibadah dan ketaatan. Jadi ngajinya cerita saja ya.
Ini berdasarkan pengalaman. Di salah satu masjid di Kecamatan Aimal, ada seorang pengurus masjid bercerita sama saya. Dia cerita ada seorang tuan guru yang mengisi pengajian di masjid itu, nggak usah kita sebut nama masjidnya untuk menjaga kode etik ya, supaya tidak jadi fitnah. Dia bilang, saya sudah ngisi pengajian kurang lebih sekian tahun, tapi saya lihat jamaahnya itu-itu saja. Di tiang sebelah kiri hanya 3 orang yang tua katanya. Tiang sebelah kanan hanya 5 orang yang sambil memegang lututnya. Tiang sebelah belakang itu 2 orang nyender sambil SMS, dia bilang. Sebelah kiri pojok tembok hanya beberapa orang. Wanita pun juga di belakang bisa dihitung dengan jari. Akhirnya tuan guru ini bilang, apakah jamaah tidak senang sama saya? Apakah jamaah ini sudah bosan sama saya? Ini masjid besar, masyarakatnya begitu banyak, kok isinya hanya beberapa gelintir orang saja, dia bilang gitu. Akhirnya dia minta mengundurkan diri, Pak. Bosan, capek, karena isinya sedikit orang yang hadir di masjid. Lalu saya merenung, sebenarnya tujuan kita datang ke masjid ini untuk cari apa? Terutama para dai, para tuan guru, para asatis, apa yang dicari? Kalau yang dicari pengikut, kalau yang dicari jamaah, kalau yang dicari ramainya orang hadir, kalau dia dapatkan itu dia akan puas. Betul tidak? Tapi kalau masyarakatnya sedikit, tujuan yang saya sebut tadi dia tidak akan capek, kecewa apa tidak? Kecewa, Pak. Sebab itu yang utama sekarang ini bukan menasehati umat, bukan menasehati jamaah, lebih penting, lebih utama sesungguhnya menasehati diri sendiri. Kalau tujuannya mencari jamaah, kalau jamaah rame seneng, kalau jamaahnya sedikit kecewa. Makanya kata Nabi apa? Sesungguhnya orang alim itu hakikatnya dia tertidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang alim walaupun dia tinggal pernah ngaji di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman berpuluh-puluh tahun, pulang ke kampung halamannya kalau tidak diamalkan ilmunya dianggap tidur oleh Nabi. Orang tidur, apa manfaat orang tidur kecuali dia istirahat kan? Antara hidup dengan mati kita tidur itu. Tapi orang alim yang mengamalkan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya. Pengajian ke sana kemari, dari masjid ke masjid, musala ke musala, majelis taklim ke majelis taklim, dari satu kampung ke kampung yang lain. Mereka tertipu kata Nabi. Saya nggak mau tertipu, Pak. Kalau tujuannya cari jamaah, cari pengikut, cari amplop, cari makan, cari minum, cari pengaruh, saya nggak mau tertipu. Lalu siapa yang tidak tertipu kata Nabi? Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Kira-kira ikhlas ini mudah apa sulit? Iya Pak, mudah apa sulit? Bagi yang tidak karena Allah sulit. Kayak jamaah ini, saya lihat saya berapa kali ngisi pengajian di masjid kita ini. Hari besar Islam saya diundang full. Ngaji bulanan macam ini full. Hebat jamaah ini. Makanya saya bilang sudah teruji dan terbukti. Karena sudah teruji dan terbukti, mestinya kita kira kita libur ngaji atau kita teruskan ngaji?
Kan sudah teruji Pak, nggak perlu diuji lagi kan. Maka jangan sampai itu yang saya jaga, saya pelihara tiap kali ngaji ke mana-mana. Saya pernah cerita kan, waktu ngisi pengajian di KLU. Kalau masjid kita ini mewah ini Pak, bagus, indah, bersih, besar, mahal. Ada masjid di KLU. KLU itu kan hanya 6 kecamatan Pak. Masjidnya kecil-kecil, apalagi di dusun-dusun. Ukuran musola. Saya ngisi di satu kampung namanya Teres Genit. Teres Genit. Nama kampung itu. Mengisi acara Maulidur Rasul. Bulan Maulid tahun kemarin ini. Berapa bulan yang lalu itu. Saya sanggupi nanti ba'da maghrib. Maghrib Isya sebagaimana pengajian kita ini. Begitu saya datang, saya lihat hanya 10 anak-anak kecil yang sedang main-main Pak. Namanya anak kecil ya. Keliling lari sana kemari dengan teman-temannya. Saya lihat ada 5 orang laki-laki dewasa, perempuannya mungkin hanya 7 orang. Masuklah saya di masjid itu. Saya lihat atasnya atapnya seng. Saya lihat kiri kanan, nggak ada pintu, nggak ada ventilasi, nggak ada jendela Pak. Apa bahasa kita ini? Nggak ada apa-apanya. Temboknya separuh Pak, separuh bata. Itu pun belum diplester. Bawahnya saya lihat jangan keramik, apalagi granit. Masih semen biasa, itu pun semen yang sudah puluhan tahun. Panitianya bilang, mohon maaf Tuan Guru, jamaah kita ini kalau musim gawe. Di sini kalau musim gawe, Masya Allah kumpul di acara begawe, dibilang gitu. Jadi sejak saya duduk, hampir sudah 15 kali dia minta maaf, minta maaf, minta maaf. Mungkin dia merasa sedih, merasa malu. Saya datang dari Lombok Timur jauh-jauh, kasih jadwal, isinya tidak ada, kosong. Karena saking seringnya dia minta maaf, tidak lama kemudian datang kepala dinas dari Kabupaten KLU. Sama juga, Tuan Guru mohon maaf, ini mana jamaah ini, malu kita sama Tuan Guru ini, jauh-jauh dari Lombok Timur, mana masyarakatnya. Panitia bilang, jamaah kita lagi begawe, tahu begawe adat di sini katanya kan. Akhirnya acara dimulai. Begitu mulai, lalu pembukaan tidak ada pembacaan ayat Al-Quran. Habis itu sambutan dari kepala dinas. Ya isinya itu minta maaf saja. Pas giliran saya ceramah, saya ungkapkan ini. Kalau niat saya kemari mau cari jamaah, saya pasti kecewa. Kalau niat saya kemari mau cari pengikut, pasti saya marah. Karena saya nggak menemukan pengikut di sini. Kalau niat saya kemari hanya ingin supaya dipuji, disanjung oleh masyarakat, saya nggak dapat itu, pasti saya marah dan kecewa. Saya tidak mencari itu Pak. Saya tidak mencari itu Pak Kadis. Saya kesini karena diundang dan tentu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas saya. Kalau nggak ikhlas nggak bakalan saya ngisi pengajian. Begitu pengajian saya bilang jangan larang orang begawi. Karena begawe itu bagian dari syariat Islam. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Salah satu tanda orang-orang yang takwa itu mau mengeluarkan harta bendanya untuk berinfak, bersodakoh, menyenangkan hati orang lain. Pada saat dia lapang, pada saat dia sempit. Maka berdasarkan ayat ini, begawe itu tanda takwa kepada Allah. Itu saya jelaskan. Gak lama kemudian banyak yang naik. Berapa menit kemudian hampir full masjid itu Pak. Ternyata saya dibisiki sama kadusnya sebelah kiri. Ini gara-gara Tuan Guru sebut begawe. Akhirnya mereka senang. Ya memang betul kan. Kalau bahasa agamanya sodakoh infak.
Mengasihi orang makan, mengasihi orang minum, menolong orang, apapun bentuk jenis pertolongan dan bantuan kita, itu dalam bahasa agama disebut sedekah. Kalau bahasa kita disebut dengan begawe. Makanya kalau ada orang begawe, motong ayam, motong kambing, motong sapi, motong apapun, kalau tujuannya menyenangkan orang lain, membuat orang yang lapar jadi kenyang, itu tanda takwa, Pak. Makanya kalau selesai pengajian ada dulang di Beruga, itu tanda takwa itu. Subhanallah. Makanya subhanallah, Beruganya pas ya. Samping pintu utama, begitu keluar langsung makan. Karena Nabi, kata Rasulullah, salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah itu sedekah, Pak. Membuat yang lapar jadi kenyang, membuat yang haus jadi hilang hausnya, membuat yang sedih jadi bahagia, membuat yang tadi kelihatan muram durja wajahnya bisa ketawa dan tersenyum. Itu sangat besar pahalanya dan Allah cinta kepada hamba yang suka sedekah itu. Makanya kita ini apa saja sedekah kan? Lagi dapat musibah sedekah, betul. Makanya macam-macam istilah sedekah kita, 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari, apalagi namanya 100 hari haul, apalagi namanya kalau di Mamben tuh ada istilah pelayaran. Di sini sama kan? Bikin ketupat lalu ada pelalah ayam, ayam kampung lagi, ada telur opor, subhanallah dikasih urap-urap. Ternyata inilah bagian dari salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah, membikin yang lapar jadi kenyang. Kan saya sering ungkapkan dalam pengajian-pengajian yang telah lewat, bagaimana orang yang mati ingin dihidupkan kembali oleh Allah. Yang mati ingin hidup kembali loh. Untuk apa kata Allah mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia ini? Salah satu ibadah yang ingin mereka laksanakan kata Allah apa? Fa'as-soddaqo, ingin sedekah. Karena orang yang telah mati ketika dia lama di dunia melaksanakan ibadah sedekah, itu kuburnya seluas mata memandang. Ini kata Rasulullah, kuburnya lebih dingin daripada AC mobil, AC hotel, AC di rumah kita. Kuburnya kata Nabi raudhah, taman di antara taman yang ada dalam surganya Allah. Taman maknanya langsung diberikan nikmat di alam barzah, diperlihatkan tempatnya di dalam surga oleh Allah pada waktu dia di alam barzah. Karena apa? Salah satu ibadah yang dilaksanakan yaitu sedekah. Ini apa di bawah ini? Kok ada air ini? Coba lihat. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu hari baginda Rasul itu didatangi oleh seorang jamaah, oleh seorang sahabat. Sahabatnya itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah apa yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Gak apa-apa, jangan grogi. Salah satunya kata Rasulullah, apa salah satunya? Pahala yang sangat besar di sisi Allah, nilai keberkahannya sangat besar di sisi Allah, dan sekaligus yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-jihadu fi sabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah. Apa salah satu tanda dan ciri orang yang berjihad itu? Dengan apa dia berjihad? Allah menyebutnya dalam Al-Quran bi amwalihim, dengan harta benda mereka. Ini bangun masjid ini pakai uang apa tidak? Uang itu harta benda apa tidak? Harta benda.
Kalau ada orang kaya, kata Rasulullah, dia tiap hari atau tiap minggu atau sebulan sekali atau beberapa waktu sekali dia sedekah. Mungkin sedekahnya 100.000, 200.000. Apa kata Nabi? Allah cinta, Allah senang, Allah suka kepada orang kaya yang gemar sedekah. Tapi kata Rasulullah, Allah jauh lebih cinta lagi kepada orang yang miskin, sudah hartanya kurang, kehidupannya pas-pasan, tapi dia dapatkan hartanya dengan susah payah, mau dia bersedekah. Itu yang sangat luar biasa, yang dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sedekah itu kata Rasulullah pertama apa? Menghapus segala dosa. Dosa apa yang dihapus oleh sedekah itu? Segala dosa, Pak. Yang kecil, yang besar, yang berat, yang ringan, insya Allah dihapus dosa itu asbab sedekah itu. Ada cerita zaman Nabi Isa. Seorang ahli ibadah, begitu dia keluar dari mihrabnya, lalu dia mandi di depan tempat dia beribadah itu ada sungai yang begitu jernih sungai itu. Tumben dia keluar dari tempat ibadahnya, langsung dia mandi, Pak. Begitu dia mandi, nggak lupa dia bawa sepotong roti yang ditaruh di pinggir sungai beserta kain dan pakaiannya. Tapi di hulu itu depan apa di belakang? Di hulu ternyata ada perempuan yang rambutnya panjang, putih semampai sedang mandi, Pak. Namanya laki-laki ngelihat perempuan telanjang mandi di sungai berdua, kira-kira yang timbul apa? Yang timbul apa, Pak? Yang timbul syahwat. Timbul syahwatnya. Menggebu-gebu perasaan hatinya. Akhirnya didekati perempuan itu. Begitu didekati, mohon maaf beribu maaf, terjadi perbuatan maksiat. Saat itu, hari itu. Begitu selesai dia bermaksiat, tiba-tiba liwat seorang pengemis yang sedang minta-minta. Dia bilang, sudah beberapa hari ini tidak ada makanan yang masuk di perut saya lapar. Mungkin kau punya rezeki, tolong bantu saya. Akhirnya ahli ibadah ini ingat itu, di dekat sarungnya, bajunya ada potongan roti. Dikasih orang yang minta-minta itu potongan roti. Lalu apa akhir dari kisah ini? Dosa besarnya itu bisa mendapatkan jaminan ampunan atas maksiat yang dilakukan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikanmu, salah satu bentuk kebaikan yang kita lakukan, yang terus menerus kita laksanakan dalam hidup kita ini, apa itu? Perbanyak sedekah. Makanya saya sampai suaranya serakin. Saya nggak punya uang, nggak punya harta, makanya saya sedekah lewat ilmu. Makanya nggak pernah saya bosan ngaji. Rame yang hadir, saya ngaji. Sedikit yang hadir, saya ngaji. 5-6 orang ngaji, saya ngaji. Ada orang ngundang saya, Tuan Guru mau nggak ngisi pengajian di musola? Ya kan tugas saya ngisi pengajian itu. Salah kalau saya tidak mau ngaji. Tapi musola Tuan Guru biasanya kan di masjid, jamaahnya rame. Ya kalau masjidnya iya, tapi saya nggak boleh memilah-milih. Kalau yang rame ngaji, kalau nggak rame nggak ngaji. Kalau yang tebel amplopnya ngaji, kalau yang nggak tebel amplopnya nggak ngaji, gitu. Kan nggak gitu juga, Pak. Makanya orang alim itu mungkin dia tidak punya harta untuk bersedekah, tidak punya pengalaman untuk sedekah, tidak punya harta benda untuk disedekahkan. Perbanyak sedekah dengan cara menyampaikan dan mendakwahkan ilmunya. Dari sini para ulama, para tuan guru, para kiai, para ustadz besar pahalanya lewat mensedekahkan ilmunya.
Salah satu golongan yang panjang lidahnya pada hari kiamat, kata Nabi, orang alim. Orang alim yang tidak pernah ikhlas mensedekahkan ilmunya. Lihat dulu nih, ini jamaah ini rame apa tidak? Kalau rame ngaji. Ini kira-kira amplopnya tebal apa tipis? Kalau tebal ngaji. Itu yang panjang lidahnya nanti. Digunting lidahnya dengan gunting api neraka, disambung lagi oleh Allah, digunting lagi, disambung lagi, liyazuqul azab, karena engkau mendustakan apa yang kau sampaikan. Giliran jamaah rame rajin ngajinya, giliran masya Allah sepi nggak mau ngaji, giliran amplopnya besar, giliran nggak punya amplop nggak mau ngaji. Itu yang dipanjangkan lidahnya dan digunting oleh Allah dengan gunting api neraka. Mudah-mudahan tidak termasuk saya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pertama dalam pelaksanaan ketaatan dan ibadah ini, jaga nilai-nilai keikhlasan itu. Orang kalau sudah ikhlas, masya Allah, hatinya akan lapang, perasaannya akan nyaman, apalagi termasuk juga dia akan istiqomah melaksanakan apa yang disampaikan dalam bentuk ketaatan itu. Dia tidak akan pernah bosan, nggak pernah akan capek. Pernah capek ibadah nggak Pak? Nggak pernah capek. Coba ibu-ibu yang terutama, masya Allah, kemarin maulid semua mengeluarkan sedekah. Dulangnya masya Allah macam-macam isinya kan. Belum lagi penamatnya. Penamat itu masya Allah pisangnya berapa arif coba. Belum lagi nanti ada salaknya, ada apelnya, ada nanasnya, ada rotinya, ada macam-macam bungkusannya. Begitu selesai acara tinggal sampahnya saja, ya tidak? Tinggal yang kotor-kotor saja. Ina tetap dia mencuci, tetap dia buang sampah. Kalau dia tidak ikhlas nggak bakalan mau sedekah. Makanya kalau ada istri macam itu jangan dikubur sebelum mati Pak. Ya apa tidak? Jangan dikubur sebelum mati. Kenapa? Karena dia menampakkan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Nggak gampang loh Pak. Tempat-tempat lain, masya Allah, saya hampir 7 tahun ngisi ceramah di Jawa. Nggak pernah sebagus kita, nggak pernah seindah kita, nggak pernah sekualitas kita dalam melaksanakan ibadah ini. Wabil khusus masalah sedekah itu. Namanya di sana, mohon maaf tidak membanding-bandingkan, cukup dengan kotak. Kotaknya aqua 1, roti sebiji, pisang sebiji. Pisang yang kecil itu Pak, pisang yang mini itu pisang apa namanya? Pisang cemara itu. Plus nanti ada roti kecil yang dibungkus, hanya itu Pak. Sampai selesai acara, bubar acara. Jangan jamaah, jangan ada berkat, ya kan? Tuan guru nggak dikasih makan. Itu pengalaman di sana. Makanya saya pernah cerita, ada seorang kiai, beliau sekarang tinggal di Lombok Tengah, nikah sama orang Lombok Tengah. Saya kira dia main-main atau basa-basi lah kalau istilah kita. Dia bilang, enak di Lombok ini Tuan Guru. Enaknya di mana? Selama saya keliling isi pengajian di tempat ini, semua serba gratis. Makan gratis, berkat gratis, nginap gratis, amplopnya banyak, dia bilang begitu. Sepeser pun uang belum pernah saya keluarkan dari kantong pribadi. Senang saya tinggal di sini. Makanya nanti saya sudah musyawarah sama istri nih, sama anak-anak. Saya mau jual rumah di Jakarta, mau tinggal di Lombok. Saya senyum-senyum saja, saya kira dia nyanjung-nyanjung aja. Ternyata sekarang tinggal di Lombok Pak, wallahi. Tinggal di Lombok, nikah sama orang Lombok. Beneran nih Kiai? Ya benar. Betul ucapan Pak Kiai, betul. Ternyata menurut beliau, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dinikmati selama di Lombok jauh lebih baik ketimbang di tempat-tempat yang lain. Itu kata beliau, bukan kata saya. Artinya apa? Kualitas kebaikan, ketaatan, termasuk urusan bab sedekah tadi. Masyarakat kita ini tidak lazim kalau sedekah itu. Allahu Akbar, apalagi zaman dulu Pak, mohon maaf. Karena ada cerita, ada seorang bapak-bapak, anaknya cantik, jelita, masih muda, datang ke rumah Tuan Guru. Tuan Guru,
Kalau yang lain dia sedekah sapi, sedekah kerbau, sedekah makanan, minuman. Ini anak saya nikahi katanya. Allahu Akbar. Anaknya disedekahkan untuk dinikahi. Mudah-mudahan di sini ada ya. Allahu Akbar. Hebat apa tidak? Luar biasa, Pak. Makanya kata Allah tadi dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna sayiat. Kebaikan kita menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah. Itu hikmahnya, Pak. Dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah? Ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Iringi yang tidak baik, kata Nabi, dengan kebaikan. Kalau di depan ini kita bikin dosa, bikin salah, tebus dosa dan salah itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan hari itu menghapus dosa. Jadi kebaikan kita menjadi penghapus dosa kita, Pak. Bayangkan itu. Pantas Al-Quran menjelaskan sedetail-detailnya. Salah satu ibadah yang sangat digemari, andai kata orang yang mati ingin hidup kembali, mereka ingin sedekah. Subhanallah. Apa hikmahnya yang lain sedekah itu? Yang kedua, akan dipanjangkan umur oleh Allah. Umur itu bisa ditambah jumlahnya, bisa juga maknanya umur panjang itu. Setiap orang yang pernah kita bantu mendoakan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Bapak sekarang punya uang 500.000. 500.000 kalau beli pakaian banyak ya. Bisa dapat sarung, bisa dapat baju, bisa dapat sepatu. Sepatunya 100.000 misalnya. Tapi paling lama pakaian di tubuh kita pakai 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun warnanya sudah mulai berubah. Malu kita pakai, akhirnya kita buang jadi keset. Tapi 500.000 kita gunakan untuk beli semen, beli koral, beli besi untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren. Sampai hari kiamat tidak habis-habis pahalanya, Pak. Ini maknanya apa? Satu sisi bisa dipanjangkan umur oleh Allah, bisa bilangan umur mungkin tidak ditambah, tapi nilai kebaikan dikenang sepanjang hayat dikandung badan oleh orang. Makanya saya bilang tadi, kalau datang kemari perasaannya nyaman, karena connect hatinya satu sama lain itu. Saya biasanya mohon maaf kalau nggak nyaman saya permisi. Saya permisi berhenti pengajian. Bukan saya nggak seneng ngaji, tapi kalau nggak nyaman kan terganggu keikhlasannya, Pak. Betul apa tidak? Makanya di beberapa tempat saya nolak. Kenapa? Ya saya nolak secara halus. Karena hatinya nggak nyaman. Mungkin nggak connect, Pak. Kenapa nggak connect? Mungkin yang ngomong kurang ikhlas, atau yang mendengar pengajian ikhlas, atau sebaliknya. Yang ngomong kurang ikhlas, atau yang mendengarkan ikhlas, atau yang mendengarkan kurang ikhlas, atau yang dua-duanya juga kurang ikhlas. Akhirnya nggak connect. Yang namanya nggak connect seperti sinyal kan? Sinyal kurang bagus, halo, halo, halo. Kan nggak ada sinyal namanya. Capek kita. Di sana bingung, di sini juga bingung kan? Ini kurang ajar. Apanya yang kurang ajar kan? Itulah gambaran. Tapi ini semua saya rasakan connect. Ini perasaan saya bukan menyanjung. Ada rasa nyaman, ada rasa bahagia. Connect hati kita masing-masing. Karena tujuan kita lillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka setiap pengajian hakikatnya sesungguhnya menasihati diri sendiri. Bukan nasihati orang lain. Itu yang saya jaga, itu yang saya pelihara berdasarkan pengalaman. Maka ngaji kapanpun, dimanapun, ramai atau sedikit, situasi dan keadaannya menurut orang banyak tidak memungkinkan, asal hatinya dijaga, niatnya dipelihara semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, lama, langgeng, istiqomah, ada kelapangan dan ketenangan. Mungkin Bapak Ibu sedekah dengan uangnya dan harta bendanya, saya mohon maaf bersedekah dengan ilmu yang sedikit ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi cahaya yang menyinari kehidupan kita nanti. Karena kata Nabi, Pak, itu surga neraka itu, penghubung antara surga neraka itu ada namanya sirat.
Ya, jalan menuju surga itu harus melewati jalan itu, sirat namanya. Sirat itu bukan sebagaimana yang sering kita dengar lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut manusia, salah. Dalam hadis Nabi menjelaskan apa kata Rasulullah, sirat itu sangat gelap dan licin, kiri kanannya malaikat memegang cambuk. Ada yang liwat seperti, Masya Allah, seperti kilat, seperti cahaya langsung masuk surga. Ada yang liwat seperti kuda berlari, ada yang liwat seperti manusia berlari, ada yang liwat seperti orang jalan kaki biasa, ada yang liwat seperti anak yang baru belajar jalan merangkak itu. Ada yang liwat, begitu liwat dicambuk lalu ditenggelamkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Tapi sodakoh yang sering kita laksanakan, kita tunaikan di dunia, apapun bentuknya, mau sedikit maupun banyak, niat kita karena Allah, sedekah itu insya Allah kata Nabi akan menyebabkan jembatan penyeberangan menuju surga itu kelihatan cahaya. Maka di dahi kita ada cahaya, di mata kita ada cahaya, di bibir kita ada cahaya, di tangan kita ada cahaya, di kaki kita ada cahaya. Apa makna cahaya? Sesungguhnya sinar akibat keikhlasan kita dalam bersedekah. Bapak Ibu sekali lagi sedekah dengan harta bendanya, orang alim bersedekah dengan ilmunya, connect hati kita masing-masing karena tujuannya lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian kita walaupun pendek, intinya ada penguatan hati, penguatan iman, penguatan keyakinan. Karena sesungguhnya Allah tidak mengukur sedikit banyaknya amal kita, sedekah kita, tapi yang diukur pertama kali niat kita ikhlas apa tidak. Maka bentuk keikhlasan itu akan terasa bagaimana hati dan perasaan kita nyambung karena tujuan kita sama-sama mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Terima kasih, mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ma li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.